Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Kamal Faris dengan NIM 2429303, mahasiswa semester 4 dari Universitas Teknologi Digital Pestaku Tegal. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari interaksi manusia dan komputer dengan menjelaskan evolusi interaksi manusia dan komputer atau sejarah pada komputer itu sendiri. Langsung saja, pendahuluan interaksi manusia dan komputer atau yang disingkat dengan IMK merupakan bidang yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem komputer. Seiring perkembangan teknologi, cara manusia berkomunikasi dengan komputer mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dari yang awalnya rumit menjadi semakin mudah dan intuitif. Next, ada pengertian IMK. Pengertian IMK itu sendiri adalah disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaksi agar mudah digunakan oleh manusia. Tujuan dari MMK ada tiga. Yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sistem. Yang kedua, ada mempermudah interaksi pengguna. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience. Langsung ke awal era komputer pada tahun 1950 sampai 1960. Pada era awal perkembangan komputer, interaksi antar manusia dan komputer masih sangat terbatas dan tidak praktis. Pengguna harus menggunakan kartu berlubang atau punch card untuk memasukkan data dan instruksi. Tidak ada tampilan visual seperti monitor, sehingga hasil proses hanya dapat dilihat dalam bentuk cetakan. Selain itu, hanya orang tertentu yang seperti ilmuwan dan misalkan presiden yang dapat mengoperasikan komputer karena membutuhkan keahlian khusus. Next, ke era Command Line Interface atau CLI ya, pada tahun 1970 sampai 1980. Pada era ini, interaksi mulai berkembang dengan munculnya CLI. Penggunaan dapat berinteraksi dengan komputer melalui perintah teks yang diketikkan. Sistem seperti DOS dan Unix menjadi contoh penggunaan CLI, meskipun lebih fleksibel dibandingkan sebelumnya. Metode ini masih cukup sulit digunakan oleh pengguna awam karena harus menghafal berbagai perintah yang kompleks. Lanjut ke era Graphical User Interface atau GUI pada tahun 1980 sampai 1990. Perkembangan besar terjadi dengan diperkenalnya GUI itu sendiri. Dalam sistem ini, pengguna dapat berinteraksi menggunakan icon atau menu dan jendela sehingga lebih mudah dipahami. GUI memungkinkan pengguna untuk menggunakan mouse atau alat bantu navigation. Sistem operasi seperti Windows dan Macintosh menjadi pelopor dalam penggunaan GUI yang membuat komputer lebih ramah bagi pengguna umum. Lanjut ke era internet dan web pada tahun 1990 sampai 2000-an. Muncul internet membawa perubahan besar dalam interaksi manusia dan komputer. Pengguna dapat mengakses informasi secara global melalui web browser.
Website menjadi media utama dalam penyampaian informasi dan komunikasi. Selain itu, mulai berkembangnya layanan seperti email, e-commerce, dan media sosial yang semakin mempermudah interaksi manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Lanjut ke era mobile dan touchscreen pada tahun 2020 sampai 2010. Pada era ini teknologi mobile berkembang sangat pesat dengan hadirnya smartphone atau tablet. Interaksi tidak lagi menggunakan keyboard dan mouse, tetapi beralih ke layar sentuh atau touchscreen. Pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti komunikasi, hiburan, atau pekerjaan hanya melalui perangkat genggam. Hal ini membuat interaksi menjadi lebih praktis, fleksibel, dan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Lanjut ke era Natural User Interface atau NUI. Era ini merupakan perkembangan yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer secara alami. Pengguna dapat menggunakan suara, gerakan tubuh, atau sentuhan sebagai input. Contohnya adalah penggunaan asisten virtual eh, yang sering kita lihat seperti Siri atau Google Assistant atau Dola. Teknologi ini mengurangi kebutuhan akan perangkat input tradisional seperti keyboard dan mouse. Lanjut ke era AI dan smart interpretation. Pada era ini, kecerdasan buatan atau AI mulai berperan besar dalam interaksi manusia dan komputer. Sistem komputer dapat memahami kebiasaan pengguna dan memberikan respon yang lebih personal. Contohnya adalah chatbot, kemudian ada sistem rekomendasi, dan asisten virtual. Interaksi menjadi lebih cerdas, adaptif, dan mampu meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan. Lanjut ke era terakhir adalah era masa depan. Interaksi manusia dan komputer diprediksi akan semakin canggih dengan adanya teknologi seperti virtual reality atau VR, kemudian ada augmented reality atau AR, dan brain computer interface atau BCI. Teknologi ini memungkinkan manusia berinteraksi tanpa batas fisik, bahkan hanya dalam pikiran saja. Sistem komputer juga akan semakin pintar dan mampu memahami kebutuhan pengguna secara otomatis. Lanjut ke kesimpulan dari sejarah komputer ini sendiri adalah evolusi interaksi manusia dan komputer menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari sistem yang rumit menjadi lebih mudah dan intuitif. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan pengalaman pengguna. Dengan perkembangannya teknologi yang terus berkembang, interaksi manusia dan komputer akan menjadi semakin natural dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai perkembangan komputer dari awal sampai masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.